Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Perdana. Di sini saya akan melanjutkan YouTube channel saya dengan materi cara menentukan populasi dan bagaimana cara menentukan sampel. Di sini saya langsung saja pengertian mengenai populasi. Secara sederhana, populasi adalah semua subjek atau objek sasaran penelitian. Dikutip dari menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas atau jumlah dan karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di sini juga Sigarimbun mengutip bahwa populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi bukan hanya bersifat orang saja. Populasi bukan hanya bersifat orang saja, tetapi juga bisa benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek. Saya lanjut dengan pengertian sampel. Di sini sampel adalah jumlah pengamatan yang tidak bias yang diambil dari sesuatu populasi. Dalam istilah dasar, populasi adalah jumlah total individu, hewan, benda, pengamatan, data, dan lain-lain dari setiap subjek yang diberikan. Jadi, sampel dengan kata lain adalah bagian atau sebagian dari seluruh kelompok dan bertindak sebagai bagian dari populasi. Sampel digunakan dalam berbagai pengaturan di mana penelitian dilakukan. Para ilmuwan, pemasar, agen pemerintah, ekonomi, dan kelompok penelitian adalah di antara mereka menggunakan sampel untuk studi dan pengukuran mereka. Ada dua kriteria sampel. Di sini kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Dikutip dari Nur Salam. Dengan selanjutnya kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Dikutip juga dari Nur Salam. Lanjut. Secara garis besar, teknik pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling atau random sample, dan non-probability sampling atau non-random sample. Masing-masing dari keduanya memiliki macam jenis pengambilan sampel lagi lebih lanjut akan dibahas di bawah ini. Yang terbagi menjadi dua yaitu yang pertama probability sampling, biasa disebut juga dengan random sample atau teknik pengambilan sampel secara acak. Teknik pengambilan ini berarti memberikan seluruh anggota populasi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Penggunaannya biasa digunakan untuk populasi dengan jumlah atau besaran anggota yang bisa ditentukan terlebih dahulu. Oke, di sini beberapa model atau jenis lain dari teknik pengambilan random sampel. Yang pertama yaitu pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling, yaitu merupakan jenis teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan cara sederhana melalui pengundian atau pendekatan bilangan acak. Kelebihan dari penggunaan model ini adalah dapat mengurangi
bias atau kecenderungan berpihak pada suatu anggota populasi tertentu. Kelebihannya juga dapat mengetahui secara langsung adanya kesalahan baku atau standar error dalam penelitian. Meski begitu, model ini memiliki kelemahan, yaitu rendahnya jaminan mengenai sampel yang terpilih apakah dapat bersifat representatif maksudnya. Nah, lanjut 2 itu pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Pengambilan sampel ini melalui model ini berarti menetapkan sampel awal secara acak, tetapi untuk sampel selanjutnya dipilih secara sistematis melalui cara dan pola tertentu. Pola umum dari pengambilan sampel teknik ini adalah melalui bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi yang akan diambil. Misalnya diambil sampel dari populasi dengan jumlah 50. Setiap orang yang masuk urutan kelipatan 5 akan diambil sebagai sampel, artinya orang ke-5, 10, 15, 20 dan seterusnya akan dijadikan sampel penelitian hingga orang ke-50. Ya, lanjut lagi yang ketiga, yaitu pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Nah, pengambilan sampel ini itu melakukan penentuan sampel dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi melalui kelompok tingkatan tertentu. Misalnya terhadap tingkat membaca anak sekolah yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikannya. Tingkatan dari kelompok tersebut akan ditentukan dari kelompok anak sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas atau sebaliknya. Ya, lanjut keempat. Di sini pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah atau cluster random sampling. Sesuai dengan nama model pengambilan sampel ini, menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah atau area dari suatu populasi tertentu. Nah, model pengambilan sampel ini yaitu dengan mengelompokkan objek penelitian menurut suatu area tempat domisili populasi, yaitu agar tujuannya antara lain untuk meneliti suatu hal yang ada hingga menjadi ciri khas dari suatu wilayah. Lanjut dengan non-probability sampling. Tadi yang pertama kan probability sampling, yang kedua itu non-probability sampling. Nah, di sini non-probability sampling itu berkebalikan dengan teknik probability sampling. Teknik pengambilan sampel ini tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih. Teknik sampling jenis ini biasanya digunakan untuk populasi yang besaran anggota populasinya belum atau tidak dapat ditentukan terlebih dahulu. Nah, ada beberapa langkah-langkahnya atau teknik non-probability sampling. Yang pertama yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel yang paling sesuai serta dianggap bersifat representatif. Maksudnya bersifat representatif. Teknik pengambilan dengan purposive sampling cenderung memiliki sampel dengan kualitas yang tinggi karena peneliti sebelumnya telah membuat batas atau kriteria tertentu secara jelas mengenai sampel yang akan dipilihnya. Yang kedua yaitu snowball sampling. Biasa juga dikenal dengan nama teknik pengambilan sampel bola salju. Kedengarannya menarik ya, dengan sampel bola salju. Coba kita lihat penjelasannya di sini. Teknik pengambilan sampel ini digunakan melalui wawancara secara korespondensi, artinya peneliti bisa meminta informasi
dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian seterusnya hingga akhirnya kebutuhan sampel terpenuhi. Teknik pengambilan sampel bola salju biasa digunakan untuk penelitian dengan sampel yang sifatnya sensitif dan membutuhkan privasi dari respondennya. Biasanya sifat sensitif nih agak sedikit membuat seseorang sensitif juga kan. Ya mungkin itu penjelasan yang kedua. Selanjutnya yang ketiga yaitu accidental sampling. Nah di sini merupakan accidental sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara tidak sengaja atau accidental. Peneliti dalam melakukan accidental sampling akan mengambil sampel melalui orang yang kebetulan ditemuinya saat itu juga. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kuota sampling. Kuota sampling juga merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu jumlah atau kuota dari sampel yang akan diambil. Prinsip penentuan dari kuota sampling sama dengan accidental sampling. Bedanya hanya jumlah atau kuota dari sampelnya sudah lebih dulu ditentukan. Kelebihan penggunaan teknik ini adalah sifatnya yang praktis karena sampel penelitian sudah dapat diketahui sebelumnya. Di sini saya jelaskan lagi cara menentukan sampel berdasarkan populasi. Terdapat beberapa cara untuk menentukan jumlah sampel dari suatu populasi. Cara ini biasanya juga disebut dengan rumus atau formula. Beberapa rumus yang sering digunakan di antaranya adalah rumus Solvin dan rumus Jacob-Cohen. Pemilihan penggunaan kedua rumus ini tergantung dengan situasi sampel yang ada. Nah, di sini saya jelaskan beberapa rumus atau dua rumus sampel berdasarkan populasi. Yang pertama, rumus Solvin merupakan rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal. Penggunaan rumus Solvin dilakukan untuk populasi yang jumlahnya sudah diketahui secara pasti. Rumus Solvin biasa digunakan dalam penelitian dengan jumlah sampel yang sangat besar dengan metode survei. Tujuannya agar penggunaan rumus ini untuk mendapatkan sampel sesedikit mungkin tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Nah, yang kedua yaitu rumus Jacob-Cohen. Nah, yang artinya rumus ini dikemukakan oleh Jacob-Cohen dan digunakan untuk pengambilan sampel yang belum diketahui jumlah populasinya. Cohen menetapkan ukuran sampel berdasarkan teknik analisis data yang digunakan menurutnya. Terdapat 4 faktor yang menjadi penentu untuk menetapkan ukuran sampel, yaitu ukuran sampel, significance, directionality, dan ukuran efek. Baik, mungkin penjelasan mengenai cara menentukan sampel dan cara menentukan populasi sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Tolong dikoreksi dan mengkritik saya agar kedepannya saya bisa mengubah cara atau pola berbicara saya dalam membuat video. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.